Saya bilang sama teman saya, kamu malu loh nanti kalau kamu udah sampai di kekekalan. Hidup kita cuma 70, kalau kuat 80 tahun kata Mazmur. Nanti kalau kita di kekekalan, kita lihat ke belakang hidup kita, ada kemungkinan besar kita malu loh. Kenapa ya dulu aku kayak begitu ya, sekarang gak sebanding sama hidupku sekarang ini. Ini semuanya hanya persiapan kepada kehidupan yang sangat luar biasa mulia dan sangat dahsyat. Nanti di dalam proses yang namanya glorification atau tubuh kita diberikan tubuh yang mulia, kita nggak akan ada lagi yang namanya ratapan, tangis, duka dan lain sebagainya, penyakit. Udah nggak ada lagi. Itu akan sangat-sangat luar biasa. Kita dipertemukan lagi sama orang-orang yang kita kasihi. Makanya di Tesalonika dikatakan janganlah kau berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan bahkan di firman Tuhan dikatakan orang Kristen itu gak bisa mati. Karena ketika kita menutupkan mata di dunia ini, di detik yang sama juga, kita dibangkit di pangkuan hadirat Bapa di sorga. Sini banyak orang terima Yesus, itu aja. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah prinsip yang seringkali kita bilang sama Tuhan, bahkan kita bilang sama orang di sekitar kita bahwa saya mau komit sama Tuhan, saya mau berikan yang terbaik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita nggak ngerti komitmen kepada Tuhan seperti apa, kita selalu akan bablas dan tidak mengerti komitmen secara horizontal. Kalau vertikalnya beres, horizontalnya pasti beres. Ya, itu sebabnya komitmen itu paling gampang diumbar di mulut. Komitmen itu sesuatu yang paling gampang dibicarakan dan selalu dikatakan dengan sangat indah karena orang sedang emosi memperkatakannya. Apalagi kalau lagi janji nikah di depan altar. Waduh, orang bisa nangis lah dengarnya gitu ya. Kayaknya indah banget, kayaknya bisa forever gitu ya. Enggak juga sih, karena setelah 4-5 tahun komitmen yang dia ngomongin di sini banyak yang lupa gitu akhirnya. Di tempat pekerjaan juga gitu. Kalau kita ngobrol sama orang-orang HRD pasti gitu. Kebanyakan pasti orang bilang ini, saya akan berikan yang terbaik Pak, Bu, gitu ya. Di awal selalu gitu. Dan di dalam pelayanan juga gitu. Mau masuk pelayanan pasti di awal-awalnya, semangatnya luar biasa. Karena selalu ada faktor yang namanya kasih mula-mula. Nah, semua yang sedang dialami sama manusia, apalagi ketika mereka mengumbar sebuah komitmen, mereka tidak ngerti akhirnya komitmen itu bablas di tengah jalan karena mereka nggak ngerti dasar daripada komitmen. Itu sebabnya kita perlu mengerti komitmen di dalam Tuhan dan arti komitmen itu apa sih? Apa sih kandungan dan elemen di dalam komitmen? Ketika saya bilang sama Tuhan, saya mau komit Tuhan, saya mau komit sama istri saya atau suami saya atau pekerjaan saya atau pelayanan saya atau pernikahan saya dan seterusnya dan seterusnya. Karena di dalam hidup ini pasti kita dituntut komitmen, udah pasti begitu ya. Coba buka sama-sama saya di Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Setiap kali komitmen saya terganggu, saya akan buka ayat ini selalu. Dan sampai hari ini ayat ini terus memberikan saya goosebumps, merinding saya kalau baca ini. Ini adalah cerita tentang Hanaya, Misael dan Azaria yang kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka adalah 3 anak muda yang diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang sangat mengerikan pada saat itu. Mereka harus menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Kalau mereka tidak menyembah, mereka akan dibuang ke dalam tungku api alias dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup itu betul-betul sesuatu peristiwa yang sangat mengerikan dan bahkan mereka melihat bahwa prajurit yang ingin membuang atau ingin memanaskan api itu mati di depan tungku api karena saking panasnya. Kalau saya ada di situ dan saya nggak kuat-kuat iman, ada kemungkinan besar saya akan bilang sama teman-teman saya, udahlah kita nyembah aja dewanya, habis itu kita minta ampun sama Tuhan. Lu gila aja kita dibakar hidup-hidup. Hukuman tembak yang ada di Indonesia itu semuanya juru tembak harus diarahkan ke jantung ke sini supaya dalam sepersekian detik orangnya mati. Supaya tidak sengsara gitu loh. Di Amerika ada namanya lethal injection. Itu seperti kayak di anestesi gitu. Dikasih kayak obat bius gitu, terus mati. Lebih manusiawi lah hukuman matinya, capital punishmentnya. Ini enggak, ini dibakar hidup-hidup. Ya, jadi kalau kamu nggak nyembah dewa yang aku dirikan, kamu akan dibakar hidup-hidup. Nah, ini pernyataan mereka yang membuat saya hari ini makin mengerti tentang komitmen 3 anak muda yang sangat luar biasa. Dan ini kalimat-kalimat mereka. Mereka katakan begini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jika Allah kami sanggup, dia akan melepaskan kami. Perhatikan kalimat berikut ini. Tetapi seandainya tidak, bukannya seandainya berarti dia tidak mau melepaskan, bukan. Kalau rancangan dia, rencana dia bukan rancangan saya, bukan keinginan saya.
Saya pengennya dia melepaskan saya dari jerat maut ini. Kita sudah tahu kisah akhirnya. Kalau kita growing up di sekolah minggu, kita udah tahu lah, kita biasanya dikasih visualisasinya bahkan, bahwa sebentar lagi ada malaikat Tuhan yang ada berdiri bersama dengan mereka, dan kita akan lihat sendiri tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Kita sudah tahu akhirnya. Mereka kan nggak tahu. Mereka waktu masukkan diri mereka ke dalam tungku api kan mereka nggak tahu. Ini yang mereka katakan. Tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan saya tidak menolong saya sesuai dengan keinginan saya, atau maksudnya, dan saya akan tahu jawabannya kalau nanti saya ketemu sama dia di sorga. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, sopan banget ngomongnya, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, komitmen daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah komitmen yang tanpa syarat, tanpa kondisi. Kalau kita bisa begitu kepada Tuhan, vertikalnya beres, horizontalnya pasti beres. Saya punya teman yang beberapa tahun yang lalu baru menikah, dan teman saya ini dikaruniai seorang anak. Dan satu hari dia baru siap-siap untuk pelayanan di hari Minggu. Dia pulang dari gerejanya setelah siap-siap di hari Sabtu. Sampai di rumahnya tiba-tiba dia mencium ada sesuatu yang gak beres. Rupanya ada gas yang bocor. Singkat cerita, gasnya meledak Bapak Ibu. Gasnya meledak dengan sangat-sangat dahsyatnya. Dan waktu meledak itu dia sempat ketimpa sama plafon daripada rumah dia dan anaknya. Dan waktu istrinya keluar dari rumah, lari dari rumahnya keluar, istrinya rupanya yang paling kena luka bakar yang paling parah. On the way ke rumah sakit, istrinya masih ada di pangkuan dia. Dia juga luka bakar, anaknya juga luka bakar. Istrinya akhirnya meninggal. Dia dan anaknya survive. Ketika hari ini saya ketemu sama dia, dia selalu bilang gini sama saya, Kak, Tuhan itu baik Kak. Sampai kapanpun Tuhan itu baik. Saya, kalau dia ngomong begitu, saya nggak bisa ngomong udah. Saya nggak bisa berkata-kata udah. Dia juga sampai hari ini pasti nggak ngerti. Pasti hidupnya punya banyak pertanyaan. Saya selalu diberkati kalau saya ketemu dia. Seolah-olah seperti luka bakarnya itu adalah sebuah komitmen, tanda komitmen dia kepada Tuhan. Ada luka bakar di tangannya. Ada luka bakar di tangan anaknya juga. Beberapa tahun yang lalu adik saya, bukan Jesse, adik saya satu lagi, kena serangan jantung. Dan sempat di rumah sakit, sempat nggak bisa napas selama 2 menit di UGD. Jadi tim resusitasi Code Blue datang di resusitasi, dan kemudian dia ada nafas lagi. Segera dilarikan ke ruangan pasang ring. Ya. Dan setelah dia diberikan tindakan, dalam beberapa hari setelah itu dia pulih. Seperti dapat mujizat Tuhan. Dalam 1 minggu setelah dia kena serangan jantung yang sangat dahsyat, dia pulang ke rumah. Dan kami ada ibadah ucapan syukur di rumah. Dan semua orang katakan, Tuhan baik. Waktu semua udah pulang, saya bilang sama keluarga saya, kalau kemarin dia dipanggil pulang sama Tuhan ke sorga, Tuhan tetap baik. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu baik. Titik. Karena dia lebih tahu dari kita. Karena di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan dan keburukan ini, hal-hal yang buruk bisa terjadi sama siapa aja. Tetapi itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Karena sampai kapanpun Tuhan itu sangat baik. Dan saya pernah bilang sama teman saya yang sedang berduka dan sangat berduka, saya bilang begini, kamu malu loh. Semua daripada kita pernah berduka. Saya pernah berduka dan sampai hari ini saya masih sedih dan saya masih menangis kalau ingat papa saya, karena dia like my best friend gitu.
Dia udah meninggal 13 tahun yang lalu. Saya bilang sama teman saya, kamu malu loh nanti kalau kamu udah sampai di kekekalan. Hidup kita cuma 70, kalau kuat 80 tahun kata Mazmur. Nanti kalau kita di kekekalan, kita lihat ke belakang hidup kita, ada kemungkinan besar kita malu loh. Kenapa ya dulu aku kayak begitu ya, sekarang gak sebanding sama hidupku sekarang ini. Ini semuanya hanya persiapan kepada kehidupan yang sangat luar biasa mulia dan sangat dahsyat. Nanti di dalam proses yang namanya glorification atau tubuh kita diberikan tubuh yang mulia, kita nggak akan ada lagi yang namanya ratapan, tangis, duka dan lain sebagainya, penyakit. Udah nggak ada lagi. Itu akan sangat-sangat luar biasa. Kita dipertemukan lagi sama orang-orang yang kita kasihi. Makanya di Tesalonika dikatakan, janganlah kau berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan bahkan di firman Tuhan dikatakan orang Kristen itu nggak bisa mati, karena ketika kita menutupkan mata di dunia ini, di detik yang sama juga kita dibangkit di pangkuan hadirat Bapa di sorga. Karena kematian sudah dikalahkan sama Yesus. Dan itu kalau kita mengerti dengan benar, kita tahu bahwa dunia ini adalah semuanya ini hanya sementara, dan apa yang kita lihat di depan kita semuanya sementara. Tempat ini sementara. Orang yang kita kasihi, tubuhnya juga semuanya sementara. Tubuh saya ini sementara. Semuanya kita lihat sementara. Makanya Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena apa yang kita nggak lihat sekarang, itu semuanya memiliki nilai kekekalan yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak belajar komit dari sekarang, kita masih terjerat dengan keinginan-keinginan kita, dan kita nggak ngerti komitmen sesungguhnya di dalam Tuhan, hidup kita pasti stres. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Banyak pertanyaan di dalam hidup ini yang mungkin nanti akan terjawab ketika kita ketemu sama Dia. Kita baru ngertinya nanti, oh gitu ya, oh begitu toh. Yang kedua, setiap kali ada komitmen, itu pasti ada kasih mula-mula. Siapa yang pernah jatuh cinta di tempat ini? Boleh katakan sama-sama saya, 2, 3. Oh Tuhan ampuni yang gak angkat tangan Tuhan. Hari Rabu banyak pembohong. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Siapa yang pernah jatuh cinta angkat tangan sama-sama, 1, 2, 3. Nah gitu dong. Emangnya jatuh cinta dosa? Jatuh cinta jarak jauh juga bisa, nggak usah kenal sama orangnya juga bisa jatuh cinta kali. Namanya juga jatuh, ya kan, kayak nggak berdaya gitu hatinya, kayaknya aduh ganteng banget sih, udah nggak ada rambutnya, ganteng banget sih. Contoh misalnya, itu kata istri saya katanya, pokoknya kamu ya, aku nikah sama kamu jangan punya rambut lagi ya. Kamu punya rambut, foto kamu zaman dulu mengerikan, tau gak katanya. Oh Tuhan ampun, pokoknya kamu jangan cumuin rambut kamu. Jadi waktu anak-anak saya lahir, saya udah begini, rambut saya udah dipanggil pulang Tuhan, udah rontok, udah almarhum. Jadi bagi anak-anak saya, laki-laki normal tuh kayak begini. Karena waktu mereka melek di bumi ini, mereka lihat bapaknya oh begini. Jadi anak saya yang cewek kalau lihat cowok yang dia suka, pasti kayak saya gitu. Dad, ganteng banget Dad. Pasti botak. Niko kenal nih anak saya. Jadi kalau mau menarik hatinya dia, ya botakin dulu. Kalau enggak dia nggak noleh. Bagi dia laki-laki yang ada rambutnya tuh nggak normal. Laki-laki seperti gini, karena dia waktu dia melek di bumi ini dia lihat bapaknya begini ya, normalnya begini lah bagi dia, gitu loh. Ya kan? Nah, semua kita yang pasti pernah jatuh cinta, pasti pernah istilahnya termehek-mehek lah sama orang itu ya. Saya dulu waktu datengin pacar saya, sekarang jadi istri saya, sesibuk-sibuknya dia pernah ngomong gini, kamu kok rajin banget sih kesini? Iyalah kan kamu prioritas. Terus bukan hanya sekedar prioritas, di tengah-tengah kesibukan saya akan selalu cari dia. Jadi ya saya mau kasih tahu yang masih jomblo, kalau lagi dekat sama orang terus kita mulai bertanya-tanya kenapa dia nggak pernah WhatsApp, berarti dia nggak interested sama kita. Please deh, udah ya. Jangan tanya sama teman, kenapa dia nggak pernah WhatsAppin gue ya? Berarti dia nggak suka sama kita. Udah deh. Kalau dia suka sama kita, dia akan cari kita. Amin, amin duluan. Jadi udah deh, jangan baper-baperan deh, ya. Kenapa sih gue sedih banget deh? Kan kemarin kayaknya oke banget, kok dia tiba-tiba ngilang ya? Berarti dia nggak suka. Udah, kelar. Saya datengin dia, terus dia nanya kenapa? Prioritas. Terus bukan hanya sekedar prioritas, intensitasnya tinggi. Tiap hari saya datengin. Intensitas. Udah gitu bukan sekedar intensitas lagi, kualitas. Jadi pas ketemu dia ngobrol. Makanya kalau ketemu orang yang lagi jatuh cinta di food court paling gampang liatnya. Dua-duanya pasti akan hadap-hadapan, HP-nya ditaruh, dua-duanya begini. Dua-duanya pasti begini nih, lihat-lihatan begini.
Itu pasti yang satu juga nggak tahu tuh yang pacarnya ngomong apa. Dia juga pasti nggak ngeh, dia cuma liatin mukanya aja. Emang tadi aku ngomong apa? Enggak, ulangin lagi, aku terkesima liat mukamu gitu. Bisa aja begitu. Tetapi pasangan yang udah 15 tahun kawin, lihat di food court paling gampang, dua-duanya begini. Hah? Makan apa? Terserah lu lah, udahlah. Iya, iya. Kayaknya diajak ngomong tuh kesel gitu loh. Ditanyain apa, mukanya kesel banget gitu. Hah? Hah? Makanya ya, perhatikan prinsip ini baik-baik. Orang yang memiliki kasih mula-mula, kalau dia jaga kasih mula-mulanya, dia jaga prioritas, dia jaga intensitas, dan dia jaga kualitas, itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten jarang. Orang yang konsisten itu dicari orang lain. Orang yang konsisten gak perlu banyak ngomong, dipercaya sama orang lain karena konsisten. Saya masih telepon-teleponan nggak sama istri saya kalau keluar kota? Ya iyalah. Dulu telepon, saya bilang gini sama dia, pokoknya ya sayang, habis kita nikah sampai kapanpun prioritas, intensitas, kualitas kita jaga ya, supaya kita konsisten. Supaya ketika kita konsisten, anak-anak kita melihat kita, mereka diberkati, mereka juga lakukan itu dalam hidupnya mereka. Karena percuma kita banyak ngomong kalau kita nggak kasih tunjuk sama mereka. Jadi kita mau konsisten. Jadi saya masih telepon-teleponan. Kadang-kadang saya juga bingung telepon-teleponan sama dia. Semua kan udah diomongin. Halo, ya halo. Terus diam-diaman. Udah ya. Oke, bye. Udah nggak ngomong apa-apa. Karena semua udah diomongin. Cuman karena mau telepon aja. Saya punya teman yang LDR. Terus dia bilang gini, lu tahu nggak? Kan pacar gue jauh, Bill. Gue telepon dia lo sepanjang malam ketika gue mau tidur, biar gue bisa mendengar dengkurnya dia tuh. Gue taruh aja HP gue di sini, pulsa habis bodo amat deh sampai pagi. Itu tuh kasih mula-mula kayak begitu, all out. Apalagi jatuh cinta sama Tuhan. Gue baru terima Yesus, wah pokoknya luar biasa banget. Diajakin ngopi susah banget. Hari Senin lo bisa ngopi? Nggak bisa, gue udah kelompok sel. Senin kelompok sel, iya. Selasa nggak bisa, kelompok sel kedua. Lu banyak banget sih kelompok selnya, iya. Rabu nggak bisa, lu nggak tahu aja GS di Pluit tuh ibadah tengah minggu, udah please deh. Kamis kelompok sel ketiga, buset banyak banget kelompok sel. Lo tau nggak? Kelompok sel gue datengin semua rumah, makan gratis soalnya. Kurang ajar lo, gila kurang ajar banget lo. Jumat nggak PW. Emang lo bisa main musik? Ya gue PW lah pokoknya. Gue terlibat lah pokoknya. Gue lagi belajar nyanyi. Sabtu nggak bisa ibadah youth. Lu kan udah tua jangan salah, semua lapisan gue ikutin. Youth gue datang, kadang-kadang minggu gue ikut sekolah minggu. Semua lapisan firman gue nagih bro, gue nagih. Minggu, ya elah lu kayak nggak tahu aja GSJS kalau di Moy 4 kali ibadah. Peluit berapa kali? 2, 3. Gue Peluit 4 sana, Moy 4 sini 3. Gue 7 ibadah bro. Udahlah. Gue lagi proses bilang sama Pastor Andrew, kalau bisa gue minta kunci gereja, lu gue tinggal gereja aja udah. Udahlah lu jangan ganggu gue, kenapa sih ngopi-ngopi duniawi banget sih lo? Gue cinta Tuhan bro, udah deh. Gue gak minum kopi, gue minum air berjamuan, udah deh, please deh. Orang-orang kayak begitu ya orang-orang kayak gitu, telepon aja lagi ntar 6 bulan lagi. Lu udah bisa ngopi? Oh bisa lah gitu. Lu gak sibuk sama gereja? Udahlah capek juga ya gitu ya. Udahlah kelompok sel sekali-sekali, udahlah cukup, gue sekarang fleksibel gue gitu. Kenapa? Karena kasih mula-mula tuh selalu dahsyat. Amin. Gak gampang makanya jaga kasih mula-mula. Coba lihat ya ayat ini ya. Coba lihat Wahyu pasal yang kedua ayat 4 sampai 5. Ini jemaat di Efesus ya. Mudah-mudahan tahun depan kondisi sudah kondusif, kita akan pergi ke 7 gereja di Turki, salah satunya Efesus, dan kita akan masuk ke Israel lagi kalau memungkinkan ya tahun depan. Salah satunya ini Wahyu 2 ayat 4. Ini firman Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos untuk menegur jemaat. Salah satu dari 7 gereja adalah jemaat di Efesus. Semua 7 gereja itu ada di Turki by the way ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ini ya Tuhan lagi kasih tahu bahwa kasih mula-mulamu itu dahsyat banget.
Jangan ditinggalin kasih mula-mula. Makanya orang yang memegang erat kasih mula-mula itu pasti konsisten, dia akan dahsyat komitmennya. Karena orang banyak yang cuma asal ngomong di depan karena memang nggak ngerti. Contoh, orang mau menikah, kan dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti pernikahan karena dia apa? Dia tidak mempersiapkan diri. Yang dia kejar eventnya, bukan persiapannya. Makanya banyak orang dulu ya, saya sekarang udah nggak terima, saya nggak punya waktu dulu ya. Jangan habis dengerin ini ntar, Pak Billy saya konseling dong, enggak. Ini dulu. Saya minta sama Tuhan, bahkan Tuhan kalau ada beberapa orang, saya sama istri saya mau konseling, kita konseling. Ya, jadi pernah nih kayak begitu. Orang datang ke saya, Pak konseling Pak, nikahnya kapan? 6 bulan lagi, nggak mau saya. Terlalu cepat bagi saya. Pak nikah Pak, konseling Pak, nikahnya kapan? 3 bulan, nggak mau. Apalagi terlalu cepat. Yang paling parah, Pak konseling Pak, nikahnya kapan? Minggu depan, goodbye saya bilang gitu. Selamat aja deh ya. Jadi saya udah antipati kan sama orang-orang kayak begini kan. Tiba-tiba ada satu anak muda datang ke saya habis gereja. Akhirnya saya minta maaf sama dia. Kak, kami mau konseling Kak. Kami dengar firmannya Kakak, kami mau konseling. Saya dalam hati gini, aduh nih lagi. Berapa lama lagi mau nikah? Tiba-tiba dia ngomong gini, 1,5 tahun lagi. Wow. Singkat cerita, mereka selalu datang hari Rabu jam 7.30, bisa stay sampai jam 12. Mereka berkelahi di depan saya. Mereka bilang begini, lebih baik kita putus sekarang daripada ntar cerai. Yang kita kejar adalah persiapannya, bukan eventnya. Mereka mau belajar tentang komitmen. Satu-satunya pernikahan, saya udah datang ke pernikahan udah ribuan kali. Satu-satunya pernikahan yang saya nangis itu pernikahannya mereka. Karena mereka bilang begini, saking komitmennya, mereka sampai pernah bilang begini ya, ini nilainya mereka ya, mereka bilang ini, Kak kita udah ambil keputusan, kita nggak mau pegangan tangan. Nggak mau pegangan tangan, emang kenapa? Gini Kak, kalau pegangan tangan suka ada strumnya. Habis pegangan tangan, ntar pegangan pinggul, habis pegangan pinggul kita cium pipi, habis cium pipi cium bibir, habis cium bibir kita tidur bareng, habis itu kita tiba-tiba punya anak Kak. Gara-gara cuma pegangan tangan. Dulu jauh amat sih pikirannya gitu. Jadi kita udah komitmen lah Kak, pokoknya nih untuk kita doang, untuk menjaga kita. Kita kalau pegangan tangan hanya pas nyebrang aja katanya. Mereka pertama kali ciuman tuh di depan altar. Gimana nggak nangis saya? Terus saya lihat kan pergumulan mereka 1,5 tahun mempersiapkan diri. Banyak orang yang cuman kejar eventnya. Setelah eventnya selesai, semua tamu pulang, 1-2 bulan honeymoon yang luar biasa, habis itu bablas udah. Karena apa? Nggak ngerti arti komitmen. Jadi cuman asal ngomong di depan sini, through better and through worse, lewat suka dan duka aku akan setia dan komit kepadamu. Cuman ngomong doang. Janji tidak akan pernah bisa menggantikan persiapan. Saya ulangi ya, yang belum ngopi lewat tuh barusan. Janji tidak akan pernah bisa menggantikan persiapan. Seorang atlet bilang sama coachnya begini, Coach, pelatih, mainkan saya janji saya akan berikan yang terbaik, saya main terbaik nanti. Kalau dia nggak pernah latihan, dia nggak akan main baik. Janji tidak akan pernah bisa menggantikan persiapan. Itu sebabnya orang kalau mau mengerti tentang komitmen, belajarlah tentang komitmen. Ya. Yang ketiga, setiap kali ada komitmen pasti diuji. Coba lihat 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu maksudnya trials atau ujian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Setiap kali ada masalah, kita harus selalu bilang begini sama diri kita, saya akan lihat masalah saya dari sisi atau perspektif ujian. Ujian itu artinya mengeluarkan kelemahan saya, karena setiap kali kita melewati masalah pasti kelemahan kita akan keluar. Setiap kali kita mengalami tekanan pasti kelemahan kita akan keluar. Kita harus punya prinsip begini, saya akan membiarkan ujian ini terjadi, bukan cobaan. Akan mengeluarkan kelemahan saya dan saya akan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Maksudnya ini akan mengeluarkan kelemahan saya.
Dan saya akan paham kelemahan saya apa, dan saya akan mengambil keputusan untuk berubah. Beda sama ujian. Ujian begini, sama juga depannya, mengeluarkan kelemahan saya, dan saya akhirnya mengambil keputusan untuk menggunakan kelemahan itu menghancurkan saya. Contoh, orang dapat tekanan, ada ujian. Tiba-tiba dia, karena dia gampang marah, dia marah. Gampang marah kan? Terus kalau dia nggak pernah lihat itu dari sisi ujian, dia lihat dari sisi cobaan, kan mengeluarkan kelemahannya, dia langsung marah, dia cepat marah kan. Kalau dia nggak peduli, dia akan begini, gue nggak peduli, lu terima gue apa adanya dong. Dia akan marahnya terus begitu. Tiba-tiba dia ditinggalin sama orang nggak mau berteman sama dia salahin orang lain. Beda sama orang yang udah tahu dia cepat marah misalnya, dia langsung mengambil keputusan, semua tekanan akan mengeluarkan kelemahanku. Oh iya ya Tuhan, kelemahanku adalah aku cepat marah, cepat tersinggung, cepat asumsi. Aku akan gunakan kelemahan itu untuk membuat aku lebih baik. Ketika diuji lagi, aku akan sanggup menanganinya. Makanya namanya ujian matematika. Waktu dapat ujian, nomor 2 sama nomor 4 salah. Kita langsung paham, oh iya ya, gue gak belajar, formulanya gak ngerti. Kita belajar lagi kan, waktu remedial diuji lagi, bisa gak? Bisa. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Anak-anak siap-siap, besok akan ada cobaan matematika. Di akhir tahun ini Departemen PDANK sudah merubah namanya jadi cobaan nasional. Bukan ujian nasional, diuji. Ya. Nah, setiap kali kita dimurnikan sama Tuhan, selalu perjalanan sama Tuhan jadi nikmat. Sekarang saya kasih analogi begini. Kalau Yesus berdiri di depan sini, dan dia bilang sama kita semuanya ada 2 opsi. Saya mau ajak Bapak Ibu pergi ke Singapura. Yang pertama naik pesawat 1,5 jam sampai. Yang kedua jalan kaki 1 bulan baru sampai. Pilih yang mana, jangan bohong. Ya iyalah naik pesawat, jalan kaki jauh amat Tuhan gitu ya. Contoh ya, misalnya saya sama Bro Marlon satu pesawat pergi ke Singapura, belum kenal nih misalnya, ya belum kenal, duduk bareng sebelah-sebelahan, kenalan lah misalnya, kayak pernah lihat deh, oh iya yang jazz ya gitu, ngobrol, tukar nomor HP, bukan tukar HP, tukar nomor HP. Terus akhirnya kita kepotong sama makan, kepotong sama tidur, sampai di Singapura kita ngobrol, kita bilang, bro, ntar di Jakarta ngopi bareng ya, udah pisah. Baru kenalan kan. Satu hari saya ketemu sama dia di Pluit Village nih, saya lagi sama istri saya, dia lagi mau pelayanan di sini, ketemu, bro, inget gak Billy Garuda Singapura? Dia gini, oh iya apa kabar gitu. Wah, ngobrol. Pas pisah saya bilang apa sama istri saya? Itu Marlon, aku pernah duduk bareng sama dia di pesawat. Aku kenal sama dia. Statusnya apa? Kenal. Sekarang bayangkan kalau saya sama dia jalan kaki ke Singapura, pakai ransel, dalamnya tenda, karena kan budget terbatas ya. Pakai tenda, bawa kornet, bawa Indomie segala macam. Rutenya lewat mana nih? Dari sini menelusuri pinggiran tol Merak tuh sampai ke Merak, terus naik ferry nyebrangin Selat Sunda ke Lampung, jalan ke atas Palembang, terus nyebrangin kepulauan Riau sana, Batam, akhirnya sampai ke Singapura. Yang nggak ngerti geografi bingung, apaan tuh gitu. Adalah pokoknya sebuah tempat di Sumatera ya. Hari pertama waktu jalan sama dia, karena belum kenal ya kenalan juga kan. Pasti kan kenalan. Udah gitu kan kita 24 jam bareng-bareng. Di hari esoknya nggak mungkin dong saya nanya lagi namanya. Bro, sorry bro. Nama lo siapa kemarin? Maaf, gue karena botak jadi nguap nih. Memori nguap. Enggak dong. Di hari esok, hari besoknya lagi kita ngobrolnya udah beda, udah lebih dalam. Kita ngomongin pergumulan masa lalu. Kita ngomongin pergumulan hari ini. Kita ngomongin harapan masa depan. Kita lewatin suka dan duka sama-sama, hujan banjir sama-sama, Indomie tinggal 1 makan berdua. Semua kita lewatin sama-sama 1 bulan. Setelah sampai di Singapura, waktu saya balik ke GSJS misalnya, saya nggak akan perkenalkan Marlon sebagai kenalan saya. Saya akan bilang sama Bapak Ibu, kenalin, ini sahabat baru saya. Jadi Tuhan nggak akan pernah ajak kita naik pesawat kecepatan. Dia akan ajak kita betul-betul jalan sama dia, lewatin suka duka sama-sama dia. Terus kita akan berteriak, Tuhan lembah kekelaman, Tuhan akan bilang apa? Tenang nak, tenang kan jalan sama aku nak. Setelah lewatin lembah kekelaman kita berteriak lagi, Tuhan itu terowongan gelap banget Tuhan, ujungnya gak kelihatan Tuhan, tenang kan jalan sama aku. Setelah lewatin semuanya Tuhan akan colek kita dan bilang apa? Coba kamu lihat ke belakang nak. Waktu kita lihat ke belakang kita akan terkaget-kaget, kok bisa ya Tuhan aku lewati semuanya itu? Tuhan akan bilang apa? Kan sama aku nak lewatnya.
Kan sama aku lewatinnya. Di saat itu, ketika kita melewati semuanya dengan luar biasa, kita akan katakan apa? Tuhan, Engkau sahabatku. Tuhan tahu kita 100%. Pertanyaannya, kita kenal sama dia nggak? Makanya dia ajak kita jalan kaki sama dia. Biar kita ngalamin dia. Dia nggak pernah mau cepat-cepat. Makanya yang namanya proses tuh agak lama kadang-kadang. Karena seringkali kita lagi ditanam sama dia di bawah tanah. Dan proses ditanam tuh nggak enak. Proses ditanam tuh gak enak. Gedung Autograph Tower, kalau Bapak Ibu pernah lewat di daerah Sudirman, itu tingginya 382 meter. Itu waktu saya lewat gedung itu ya, nggak keluar lantai satunya. Sampai-sampai akhirnya saya ketemu sama teman saya, bilang begini, Bill, gedung tinggi itu bangun basementnya lama, Bill, ke bawah, dan mahal. Makanya lu kalau lihat gedung ITC ya, kan jual barang-barang murah, hampir nggak pernah ada basementnya. Semuanya dibuatnya parkiran ke atas. Makanya kereta LRT pembangunannya lebih murah daripada kereta MRT yang ada di bawah tanah. Semua yang dibangun ke bawah tanah tuh karena buat fondasinya harus kuat. Jadi kalau rasa lama ya, lama banget, itu berarti Tuhan lagi bangun akarnya ke dalam. Tuhan lagi bangun dasar dan fondasinya, karena siap-siap akan dibawa tinggi sama Tuhan. Dan ketika dibawa tinggi sama Tuhan, ketika nanti ada badai, kita nggak akan goyah. Ketika ada pujian, kita nggak akan sombong, karena akarnya kuat ke dalam. Makanya Mazmur katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka sama ayat itu, karena ada bagian apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa ada kata ditanam di situ. Ditanam dulu, karena mau dibawa tinggi sama Tuhan. Setiap kali ada ujian, mengucap syukur, karena itu kesempatan kita sedang diubahkan sama Tuhan. Dan yang terakhir, setiap kali ada komitmen, pasti ada tandanya. Coba kita baca sama-sama Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 38 dan 39. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, kata Tuhan Yesus. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini. Setiap orang yang berkomitmen itu pasti ada tandanya. Bapak Ibu kalau diajak main tenis sama orang yang biasanya katanya suka main tenis, lihat dia tangannya. Kalau tangannya nggak gede sebelah, berarti dia nggak komitmen. Lihat nih, forearms namanya. Coba lihat lengannya. Kalau dia bilang main tenis yuk, kalau kita lihat tangannya, ya sama nih tangannya, nggak komitmen dia. Kalau tangannya gede sebelah, pasti dia komitmen. Setiap kali ada komitmen, pasti ada tandanya. Setiap kali kita komitmen sama Tuhan, pasti ada tandanya. Bisa lewat fisik, bisa juga di dalam sini. Ya, saya tutup sama ini. Beberapa tahun yang lalu, saya ada di kota namanya Makau. Waktu itu anak-anak masih kecil-kecil lah. Sama teman saya. Dia bawa keluarganya juga, teman baik saya. Kita pergi ke sana satu hari. Saya lihat di hotel ada advertising, ada sebuah mall yang bagus dan makanannya kayaknya enak-enak gitu ya. Jadi saya bilang sama teman saya, siang ini makan di situ aja gitu. Sebelahnya ada hotel bintang 5. Di hotel bintang 5 itu terus ada informationnya juga bahwa kalau ke sana dikasih bus gratis lewat halte bus yang nggak jauh dari hotel kita. Jadi saya bilang, wah ini bagus nih, perfect nih, udah kita ke situ yuk gitu. Kita akhirnya datangin halte busnya, kita lihat busnya ada tulisan hotelnya, busnya gratis. Ya udah kita ke situ. Karena anak-anak masih kecil-kecil, saya bawa kereta anak. Jadi waktu mau masuk ke dalam bus, itu supirnya lagi main HP. Dia nggak bukain bagasi. Kalau bus itu bagasi kan bukan kayak di mobil di belakangan, ini di samping kan. Jadi saya pas mau masuk, saya lihat supirnya lagi diem aja, nggak ngapa-ngapain ya. Saya inisiatif aja buka bagasinya bus. Saya masukin kereta anak saya tutup lagi, saya naik ke atas bus. Sampai di hotel, semua turun. Waktu saya turun, saya lihat lagi supirnya, nggak ada inisiatif juga mau bukain bagasi bus. Jadi saya pikir, oh berarti saya harus buka sendiri. Saya buka sendiri lagi, aduh kereta anak saya udah masuk ke dalam. Karena busnya kan kiri kanan, udah gitu nggak ada barang yang lain, keretanya kedorong ke dalam. Jadi saya merangkak masuk ke dalam badannya bus.
Selagi saya masuk ke dalam badannya bus, tiba-tiba saya dengar pintu bus tertutup karena semua penumpang udah keluar. Jekrek. Tiba-tiba busnya jalan. Itu orang yang ada di lobi hotel, itu kan banyak banget orang, termasuk istri saya, teman saya, anak-anak saya, berteriak dong semuanya. Stop gitu. Dia nggak dengar supirnya. Sekarang ya Bapak Ibu harus perhatiin gini. Ini posisi supir bus. Ini pintu bus. Di kanan kiri dia kan ada spion. Kalau dia lihat spion yang di sebelah kiri, itu dia akan kelihatan tuh pintu bagasi masih kebuka ke atas begini. Kalau dia teliti ya, dia akan lihat itu ada pintu kebuka, ada orang di bawah situ. Nah, saya karena harusnya kalau mau aman saya diem aja di situ. Tunggu dia berhenti baru saya merangkak keluar. Ini karena saya panik, saya loncat dong keluar. Sampai koprol 2 kali tuh, gubrak gitu, terus berdiri di depan lobi hotel. Wah, gitu. Sakit banget sih, sakit gitu ya, marah, kesel gitu ya. Itu bus jalan terus sampai pas dia udah mau keluar dari pelataran hotel, dia akhirnya dicegat sama satpam. Satpamnya berhasil memberhentikan dia lah gitu. Dia keluar, dia masih nggak nyadar. Saya udah lihat dari jauh karena saya jalan ke sana kan untuk ambil kereta anak saya, masih di dalam soalnya. Dia dimarah-marahin sama satpamnya. Dalam bahasa Mandarin saya nggak ngerti lah. Dimarah-marahin. Waktu dia ngelihat saya mau ngambil kereta anak, dia dikasih tahu juga bahwa tadinya saya ada di dalam situ. Dia sampai sujud-sujud di bawah saya. Sampai bilang-bilang sorry. Saya dalam hati juga saya nggak ngerti dia ngomong apa. Saya ngomong apa juga lo nggak ngerti. Ya udah deh. Gua ambil kereta anak gua, udahlah. Ya udah, oke. Saya cuma oke aja. Yang penting saya nggak apa-apa. Udah. Saya akhirnya balik ke lobi hotel. Sampai di lobi hotel, semua orang yang ada di lobi hotel pada bilang begini, Pak, itu kan ada CCTV, minta aja, tuntut aja nih hotel. Wah, semua pada kesel. Iyalah, karena itu kan hampir fatal gitu ya. Teman saya ngomong gini, Bill, lo tahu nggak tadi pas lo koprol 2 kali, keren banget Bill. Wah Bill, itu bener-bener kayak Fast and Furious Bill. Lo tau nggak, lo kaki lo sama ban belakang cuma segini cuy, segini. Wah gila banget Bill, kayak James Bond tau nggak Bill. James Bond apaan? Gue sakit juga nih kaki gue. Bill, lo ambil tuh CCTV, lo kirim ke Hollywood Bill, lo jadi stuntman tau gak lo? Wah, lo jadi stuntman Fast and Furious, lo langsung bisa jadi body double-nya si itu tuh, siapa tuh namanya tuh? Vin Diesel. Udah Bill, keren banget pokoknya Bill. Udah keren-keren apaan sih? Terus petugas hotel datang. Pak, Bapak harus tulis surat komplain, dia bilang gitu. Karena dia juga kesal dia ngeliatnya. Saya nggak tahu itu pihak ketiga atau apa lebesnya. Jadi akhirnya saya tulis surat komplain lah. Terus diminta emailnya di lobi hotel. Terus dia bilang gini, mau ketemu sama manajernya? Nggak usah. I'm okay, dan ini anak-anak lapar semuanya. Udahlah, saya pergi makan udah. Sampai di Jakarta, saya di email sama hotelnya. Berdasarkan hasil penglihatan kami di CCTV, kami ingin memberitahu, ini kan hotel bintang 5 ya. It's a big chain, namanya udah kemana-mana. Mereka ketakutan kalau ini sampai tercemar kemana-mana. Jadi mereka bilang gini, jika ada kebutuhan medis gara-gara kelalaian daripada petugas atau staf kami, silahkan kirim risitnya ke kami akan ganti berapapun biayanya. Dan please jangan dibocorkan kemana-mana. Perjanjiannya begitu. Kita mau settle sekarang ini. Waktu itu teman saya lagi di rumah, dia baca juga emailnya kan. Saya kasih tunjuk sama dia. Tahu nggak dia bilang apa? Bill, wah Bill, ini kesempatan Bill. Gue buatin ya risit palsu, tuh nggak? Kita tulis aja Bill 300 juta, kita kirim Bill. Lu dapat 300 juta ya lu bagi-bagi gue dikit lah Bill. Gitu. Kurang ajar sih. Terus tau nggak dia bilang apa sama saya? Bill, lu tuh dirugikan. Lu tuh layak dapat ganti rugi, layak pokoknya. Hamba Tuhan manusia juga. Sebelum tidur malam-malam itu kata-kata dia terngiang-ngiang, engkau layak. Udah. Ya nggak mungkin lah, saya itu kan nggak mungkin lah. Jadi besoknya saya email balik, saya bilang udahlah, I'm okay. Terus dia balesin lagi, terima kasih buat your cooperation segala macam itu. Supirnya udah di skor lah segala macam. Terus dia sempat mau nawarin kalau mau tinggal di hotel kami boleh tinggal gratis berapa hari. Saya nggak mau. Saya udah malas kesana juga kan. Udah nggak usah lah, saya bilang gitu. Kasih orang lain aja gitu. Pokoknya udahlah, case close lah, udah selesai lah. Nih ya, saya bisa kasih begini.
Karena ada kesaksian di dalam sini. Setiap kali ada komitmen, pasti ada bekasnya. Pasti ada kesaksian di dalam sini. Teman saya Domingus, mungkin udah pernah dengar ceritanya di tahun 2000, kepalanya dipenggal karena dia menolak untuk menyangkal Yesus. Mungkin pasti udah pernah dengar lah ceritanya ya. Dia ke sorga, ketemu Yesus. Yesus katakan belum waktunya. Waktu dijahit di rumah sakit, rohnya kembali, matanya kebuka begini, delek. Ada beberapa yang pingsan kata dia. Ya iyalah, udah mati, balik lagi rohnya. Hari ini kalau saya lihat dia, masih ada bekas di belakangnya sini. Komitmennya dia. Saya tutup dengan ini. Ada jurnal dibuat sama dokter-dokter saraf di Australia. Yang terjadi sama kamu adalah purely miracle, mujizat. Karena saraf-saraf nggak mungkin bisa disambung lagi. Hampir putus lehernya. Ketika dijahit, semuanya nyambung jadi satu, dan hari ini dia berjalan normal, tidak cacat sekalipun. Udah punya 2 anak. Setiap kali dia balik setelah ketemu sama saya, selalu ada tanda di belakang sini. Itu tanda komitmennya dia. Gak semua kita punya tanda fisik, tapi semua kita pasti punya tanda di dalam sini. Komitmen sama Tuhan, vertikal beres, pasti horizontalnya beres. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini. Ajari kami Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan komitmen kami kepada Tuhan tanpa syarat. You're an awesome God. You're a good God. Apapun yang Kau buat pasti baik Tuhan. Karena Engkau maha tahu, Engkau maha hadir, dan Engkau maha kuasa. Itu sebabnya Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami menjaga kasih mula-mula kami. Jaga prioritas, intensitas, kualitas, supaya hidup kami konsisten. Ketika kami diuji, kami ngerti Tuhan bahwa kami sedang dibuat lebih berharga daripada emas. Dan itu sebabnya Tuhan, setiap kali ada ujian apapun, kami mau berubah Tuhan. Masalahnya itu kami serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengubahkan, karena itu kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya kami pasti punya tanda yang dahsyat. Karena kami mengalami Tuhan, pasti kami punya kesaksian. Meteraikan firman ini, karena kami juga adalah manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin.